Oke, kembali lagi di channel KDRT dan kali ini kita ngebahas mainan Hendra yang kesekian kalinya. Nih, mainan yang keberapa nih, Bro? Iya, nggak tahu gua. Nggak tahu ya? Oke. Saking banyaknya nggak tahu. Nah, ini jadi ceritanya nih Estilo yang lo beli sebenarnya buat balap apa gimana ceritanya? Enggak, emang Estilo ada body. Ada body ya? Iya, ada body. Terus makanya gua rapiin aja sih. Karena sebelumnya mau dipasangin yang mesin 1600 kan. 1600? 1600. Makanya sekarang masih pakai yang B16B nih. Ini jadi Hendra nih Honda Boy banget nih. Estilonya ada berapa biji? Susah dihitung pakai jari, ya kan? Terus belum lagi dia buat balap pakai K9. Terus dia punya Jazz juga, Jazznya udah 2, GK5 sama GK8 ya kan. Honda semua nih. Honda Boy, Honda Boy, katanya gitu. Nah, ini jadi ceritanya, gua diceritain sama Hendra, bro, gua baru ngebangun Estilo gua lagi nih yang tadi bodinya nggak kepake. Terus ada mesin balap juga yang nggak kepake, bro ya. Nggak kepake. Ditaruhlah ke sini gitu. Nah, ini kita membahas dari mana nih lu nih? Mesin dulu kali ya, buka ke mesinnya ya. Duh, wih, mantap. Ini mesinnya juga keren nih. Mesinnya udah di wire tuck nih, bro ya. Di wire tuck. Mesinnya di wire tuck. Nah, sebenarnya lo wire tuck itu biar kelihatan bagus apa gimana, bro? Kalau kenapa lo wire tuck kabel-kabelnya? Kalau bawaannya kan sebenarnya kabelnya ngejelimet kan. Mesinnya kan ya? juga mesin D kan sebenarnya Iya. kan. Makanya gue wire tuck biar kelihatan simple aja sih. Simpel ya? Simple sama tertata aja. Lagi Iya. pula kan juga gue ganti standalone, udah pakai Honda Tuck. Oh, jadi kabel-kabel yang nggak fungsi tuh udah bisa dibuang lah ya. Dibuang. Jadi Betul. lebih rapi. Betul. Gitu. Nih jadi ada yang menarik di sini. Walaupun mesinnya spek balap nih, tapi AC-nya tetap kepasang nih. Iya. Jadi lu mau buat balap buat harian nih. Rencananya kan buat track day sama lu. Oh, buat track day. Siap. Buat track day. Nah, nih bro, kita ngomongin mesin nih. Mesin kalau dari internal nih yang di-upgrade apa aja, bro? Mesin sih basicnya sebenarnya mesin yang balap gua 1600 yang Oke. sport touring. Cuman diturunin kompresinya aja. Oh. Kalau kemarin bisa 12,5-an, mungkin Ah. sekarang dekat-dekat 12 lah gitu. Supaya bisa pakai ini ya, Harian, Pertamax sama turbo gitu Pertamax ya. Turbo, bener-bener. Iya. Gitu. Jadi piston sama ini gua stroker kedua ke 1800 ke B18. Oh, ini udah bukan Timer. 1600 nih, stroker Bukan. 1800 nih. Oh, oke. cranknya gue pakai punya B18C. Oke, berarti ini udah 1800 dong, casingnya aja B16 ya. Bener. Iya, karena memang kalau antara B18 sama B16 itu kok nggak salah beda di mana sih, bro? Strokernya aja ya? Beda di Diameter piston stroke-nya sama aja. ya? Diameter piston sama. Oh, jadi gampang tuh kalau kalian yang punya B16 mau upgrade ke B18, tinggal ganti cranknya aja karena ukuran pistonnya itu sama ya, bro ya? Cuman cranknya agak langka aja yang Type R. Type R langka, ya. Kan B18C. Kalau B18B dia banyak lah. Iya. Nah, terus kalau dari piston sama stangnya sendiri juga udah di-upgrade tuh? Iya, pakai kompetisi? Pakai kompetisi. Oke. Pistonnya pakai Arias, kalau Stangnya? conrod-nya pakai Eagle. Oh, pakai Eagle. Pakai Eagle. Oke. Nah, kalau headnya sendiri isinya apa nih, bro? Headnya head Type R, camnya Toda B sama pair clamp Toda. Oke. Ini sebenarnya sih kalau ngelihat kompetisi spare part kompetisi yang dipakai ini juga udah bisa dipakai buat balap lah sebenarnya, bro ya. Buat balap, bener. Iya, cuma memang kebetulan mobil balapnya udah ada yang speknya lebih tinggi dari ini, makanya ini dipakai buat track day aja, buat harian. Nah, terus ini juga ini juga pakai branded nih. Apa namanya? Headernya nih. Ini pakai DC ya, bro ya? Pakai DC. Ini 41 421. 421. Oke, lo pernah ngerasain nggak bedanya pakai header yang 41 sama 421 bedanya apa? Lebih di torsi sih ya. Lebih enak yang mana torsinya? Kalau gue sih lebih suka 421. 421 ya? 421. Torsi atas, torsi bawah apa ngisi mulu kalau 421? Ngisi dulu ya. Ngisi mulu ya? Ngisi Lebih mulu, enak ya? lebih Memang atas, sih di touring kebanyakan lebih favorit pakai yang 421. Iya, daripada Atasnya juga 421. lebih ngisi terus. Lebih ngisi terus ya? Ngisi terus. Gitu. Oke, nah terus nih juga kalau radiator nih udah pakai berapa play nih, bro? Saat ini. Pakai two play. Pakai 2 play ya? Two play. Udah lebih lebar Betul. gitu. Nah, jadi ini juga dalam artian kalau mobilnya kompresi mau naikin lagi, radiatornya udah siap Nah, ya. Ini cuma tinggal main packing doang sih, jadi packingnya ditebelin. Oh, makanya Packingnya kompresinya jadi lebih rendah. Lebih Piston rendah. mah sebenarnya piston udah kompresi tinggi ya. Internal pokoknya semuanya waktu zaman 1600. Ah, Nah, cuman camnya diganti pakai Toda B yang harian kan street. Oh. Kalau Toda C kan terlalu racing kan. iya. Gitu, makanya diganti Durasi Toda sama B. liftnya lebih tinggi Autodasi. Sama packingnya ditebelin. Iya. Itu aja sih. Nah, ini juga nih pakai apa namanya? Intake-nya pakai Skunk Ultra nih. Ini gua Ultra.
Ini generasi barunya dari Skang yang dulu ini bro ya, Skang 2 Pro ya sebelumnya ya. Betul. Ini kalau dulu gua ganti dari Skang 2 yang sebelumnya ke ini, memang power bandnya lebih bagus sih pakai yang ini gitu. Benar. Tapi ada yang lebih bagus lagi sebenarnya yang dipakai EK9-nya Hendra tuh gue bahas di video sebelumnya tuh. Pakai yang full karbon we. Tuh bagus banget. Malah di traction tool juga AFR-nya bisa stabil gitu pakai ini, pakai intake yang karbon. Betul. Gitu. Nah, cuma walaupun ini nggak karbon tapi lo intake pipingnya ini udah karbon ya. Betul. Ini merek apa nih, Bro? Merek Shimota. Shimota ya? Shimota yang karbon. Oke, nah ini filternya juga jadi udah open filter gitu kan. Betul. Nah, terus di sini juga nih biasa nih kalau esilo standar nih. Ini banyak pipa-pipa nih di sini nih. Iya. Pipa rem biasa di sini, Bro ya. Betul. Nah, ini pipa remnya masih ada di kebelakangin atau gimana, Bro? Dirubah sistemnya? Gua rubah jadi di istilahnya sekarang tuh kan brake tag kan. Oh, brake tag ya, bukan wire tag. Cuman kebanyakan orang pada pakai pipa juga tapi dimasukin ke dalam. Nah, kalau ini? Kalau gua karena tahu fungsinya gitu, maksudnya balap udah pernah balap gitu kan. Iya. Gua pakai braided. Oh. Jadi semuanya gua ganti braided semua. Satu, Iya. mungkin maintenance-nya lebih gampang kali dulu. Iya. Kalau misalnya itu tinggal diganti kali. Iya. Rusak gitu. Dan gua ngerasa rem lebih pakem aja. Rem lebih pakem ya? Pakem. Gitu. Cuman gue sebenarnya mau copot booster, tapi kalau buat harian agak pegel juga. Iya, capek lah copot booster, benar. Gitu. Nah, nih jadi dalam artian gini nih. Ini mobil walaupun dibangun buat track day sama Hendra nih, sewaktu-waktu nih ada trouble, dia bisa pakai nih mobil ini buat balap, ya kan? Itu dia. Tinggal pindahin doang barang-barang ini. Kaki-kaki juga full pilobol nih, Bro. Oh, kaki-kaki udah full pilobol. Gile buat harian. Pakai pilobol. Gitu. Ngeri. Gua aja yang balap aja mau ganti dari harden rubber ke pilobol aja mikir-mikir karena harganya mahal banget. Nanti di akhir kita bakal tanya Hendra nih habis berapa nih ngebangun ini. Ini udah nih ya kan, dari mesin udah nih. Gearboxnya nih, Bro. Gearboxnya gimana, Bro? Gearbox masih close sama LSD. Oh, udah close sama LSD. Close sama LSD-nya LSD bawaan Type R apa kompetisi? Enggak, LSD gue pakai Casco 1,5, 1.5 ya Casco. Tuh kan gearbox juga ada kompetisi tuh. Close ratio lagi. Kalau close-nya pakai factory. Oh, pakai factory ya. Nah, tuh udah keren banget kan. Terus ini juga kap mesinnya nih. Tuh, NRG. Kap mesin mahal nih. Karbon. Gitu. Ini kap mesin aja udah mahal banget. Nah, terus kalau dari sisi luar juga body lo bikin standar ya, Bro ya? Standar. Iya. Terus gua ini rencananya sih mau pakai roll baran gitu, Bro. Yang Casco tapi. Oh, yang bolt on. Cuman kan sekarang langka tuh. Iya. Nah, kali aja ada yang punya mau jual, boleh deh. Nah, tuh, kalian tuh. Langsung aja ntar DM IG-nya Hendra tuh. Nah, terus nih di dalam nih, kita lihat nih dalam nih. Ini pakai semi bucket, Bro ya? Iya. Pakai Bright ya? Pakai Bright yang karbon. Wah, ini coba gue duduk deh. Ini kayaknya enak nih joknya nih. Walaupun semi bucket tapi megang banget, Bro ya? Iya, megang. Ini walaupun semi bucket ya, tapi rasanya tuh udah sama banget lah kayak pakai bucket seat karena memang bener-bener dari paha sini sama bagian pinggang sampai ke back itu bener-bener megang banget. Nah, terus Bro, ini setirnya juga keren nih. Ini setir langka juga nih ya. Iya. Ini pakai Momo F1 Concept. Wah, ini beli di mana lo, Bro? Dapat-dapatan lagi lo setir begini nih. Malaysia, Bro. Itu sebenarnya Momo Spoon, Bro. Oh, ini Momo Spoon. Cuman gue dapat ininya nih, kebanyakan kan susah waktu gue jalan-jalan ke Malaysia dapat ininya buat klaksonnya. Oh, jadi ini klakson. Karena kan sebenarnya dia di tengah doang kan. Iya. Buat racingnya, nah ada ininya sih gue dapat. Ini belum dikencengin nih kayaknya nih. Gitu. Oh, jadi ini terpisah ya, Momo ini sama ininya terpisah. Iya. Tapi bisa. yang klakson ini bisa diaplikasin di setir mana aja berarti? Bisa. Nemu aja lagi. Emang Hendra sih orangnya rajin ini ya, rajin jajan nih, rajin nyari. Hobi dia tuh browsing tuh nyari-nyari barang-barang tuh. Nah, ini kan F1 konsep. Berarti kalau kalian penasaran F1 tuh punya klakson apa nggak? Punya nih, klaksonnya begini nih. Nah, terus ini audionya juga masih dipertahanin, nih AC juga masih hidup. Nih speedometer belum nih, Bro, ya belum pakai racing nih ya. Apa? Belum pakai racing ya? Masih bawaan standar. Biasa kan orang kalau udah kayak gini upgrade-nya biasa pakai Mugen gitu-gitu ya. Lebih keren. Nah, ini juga nih shift knob udah pakai Type R nih. Ini punya FK8 kayaknya nih. Bukan? Sih. Oh, ini Mugen tapi. Mugen, Coba kita rasain, kita injak dulu koplingnya. Walah.
Ini kopling pakai apa, Bro? Buset. Itu kopling balap, Bro. Pakai itu Agura. Gila. Makanya gue bilang kan semuanya emang pengaplikasiannya dari yang gini. Spek balap. Gue kan punya memori sendiri sama 1600 kan. Iya, iya. Dan lumayan lama gitu Iya. kan. Makanya daripada akhirnya terberai-berai, mendingan gue masukin semua Iya, ke iya, dalam iya. mobil yang emang kosong gitu loh. Oh, jadi Hendra tuh emang koleksinya bukan mobil doang, tapi dia emang suka ngumpulin spare part mobil, dan emang kebetulan hobinya ngebangun Honda. Jadi daripada misa-misa bro ya, barangnya Iya, susah nyari, benar, mendingan benar. dibuletin. Terus gue setuju Dibuletin. sih, jadi lebih rapi. Sewaktu-waktu dia memang butuh spare part buat kompetisi, buat balapnya, ya udah di satu tempat gitu loh. Di mobil tempat. ini mungkin bisa pindahin Betul. sewaktu-waktu. Walaupun emang nggak ada niatan ke situ juga ya. Iya, betul. Emang buat dipakai doang. Nah ini juga dalamnya juga udah rapi nih. Ini udah dikulitin, udah stitchingnya racing juga nih, pakai stitching merah-merah nih. Nggak mau pakai Alcantara bro? Mau sih tapi. Mau ya? Mau sih. Gitu. Ini asik sih memang kalau buat dipakai. Ya Cuman harian gue nggak juga tahu sih ya. Gue sendiri kalau Apa? misalnya bawa ini harian sih kurang enak ya. Iyalah koplingnya begini pak di Jakarta. Nih bisa bikin paha jadi cacat sama betis nih. Kenapa gue bilang cacat? Karena gede sebelah Tapi ntar. begitu masuk tol enak. Iya, karena ngegas doang. Nah itu dia. Ngepol. Aduh, enak nih kapan-kapan kita coba track day Anderson dulu ya. Boleh, iya. Kita cobain makanya. ya. Ini jadi kita ini lagi di Asko Motorsport. Jadi memang ini mobil sebenarnya juga udah jadi. Cuma Hendra lagi nyari fine tuning ya bro ya. Lagi fine tuning supaya mobil juga akselerasinya tuh lebih enak lah dipakai. Karena kemarin ada trouble di injektor ya bro ya. Di injektor, makanya gue baru update lagi. Kemarin sih HP waktu di Boy Sigma 245. Oh 245. 245, tapi belum di stroke. Oke. Ya kan, Ini harusnya lebih gede dong. Waktu balap gua kan 1600-nya 265 tuh. Oke, cuma Makanya beda mungkin, 20 berarti. dinaikin kompresi kan. Iya. Diturunin ya? Diturunin, ya. Diturunin. Nah, mungkin kalau pakai 1800 dapat kali 265 juga. Nah, ini dia mantep nih. Nah, ini ngomong-ngomong nih. ECU-nya pakai apa nih? Hondata. Hondata ya? Hondata. Kenapa lo pakai Hondata? Karena kayaknya lebih simpel aja kalau buat harian. Jadi Iya masih sih. fungsi-fungsi lain masih bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai. Iya, Kayak karena- AC, power steering gitu Iya, kan. iya. Karena memang Hondata itu basic komputernya juga komputer walaupun dia Khusus buat standalone Honda, tapi iya. komputer khusus Honda buat bisa diaplikasin lah buat harian gitu Iya, ya. Dia langsung OBD kan. Langsung OBD. Iya gitu. Nah, ya udah paling kurang lebih apalagi sih yang lo upgrade, Bro? Aki juga dipindahin ke belakang, Bro ya. Aki pindahin ke belakang. Oke. Terus suspensi lo pakai apa nih? Suspensi gue pakai itu sih pakai Skang. Pakai Skang ya? Pakai Skang. Yang street apa yang buat race? Yang race. Oh, tuh udah race Yang juga race. tuh. Gitu, ban juga udah lebar nih, kayak ban bekas balap apa gimana nih? Iya, Toyo. R888 lagi tuh. Gila, ban nih lengket banget. Gue jadi dulu ya pernah pakai ban ini pas balap gitu kan. Startnya gue samain nih pakai ban-ban yang semi kompetisi nih, Bro. Putus langsung as roda. Jadi gini, semakin lengket bannya startnya juga semakin halus. Nggak bisa digentak kayak gitu karena kan lebih grip kan. Lebih grip. Otomatis as roda bisa melintir nantinya Betul, gitu. betul. Tapi ini gokil sih buat harian pakai R888 sih. Sama ini nih, Bro. Gue pakai Apa tuh? JS. Oh, muffler. Muffler pakai JS, suaranya sih enak sih. Suaranya enak ya? Suaranya Jazz enak. Racing. Nah, terus kalau dari tengahnya piping lo bikin sendiri tuh? Enggak, udah DC juga. Oh, DC juga? DC juga. Oh, udah komplit set tuh ya? Udah komplit set sampai belakang sini, tengah sini. Oke, ini bagasi belakang juga udah pakai karbon ya? Karbon. Energi juga? Energi juga. Oke, nah ini mantep sih mobilnya, tinggal ya dikit-dikit lagi lah. Udah mantep nih dipakai nih. Makanya jok kan belum emang sengaja nggak dipasang, cocoknya emang ada roll bar kan. Iya, iya, iya. Roll bar harian gitu. Iya, iya. Bolton lah, pakai Bolton. Bolton. Ya udah, berarti nextnya nanti nih setelah mobilnya beres nih di dyno, kita Kita cobain. nyobain sentul ya. Cobain. Nah, ya udah, siap. Ya udah sekian. Nanti gue pakai Gimana? Eka, lu pakai ini. Oh, boleh. Iya. Kita lihat ya. Bener. Bener. Lucu juga tuh. Karena kalau dari spek kaki-kakinya sebenarnya udah kaki-kaki balap. Oke, nah gini. Gua kan ada satu alat tuh sama Ridwan, namanya Draghi, Oh, ya iya, kan? Draghi, iya, Nanti benar. kita tes nih pakai Draghi, akselerasinya ya kan? Benar. Kita tes drag race sama kita tes lap time. Benar, Gitu. Nah, benar. itu menarik tuh nanti di episode berikutnya kita akan ngetes Estilo ini barengan sama EK9-nya Hendra. Nah, Sama itu tuh bro, rem juga pakai spoon. Nah kebanyakan Oh, kan iya, orang pada nih, nggak bisa belum dibahas pakai nih. masukin 300 kan. Nah, Ini gua pakai kal- 300. Oke, yang 300 itu maksudnya diameter si Diameter apa Dis. namanya? Disnya. Heeh. Ini ringnya ring 16. 16. Tapi 15 juga masuk. Oh, 15 juga bisa nih pakai Masuk. ini nih. Masuk. Dia main di offset doang sebenarnya. Offset apa nih? Offset ininya? peleknya. Oh, ini offset berapa nih?
Ini offset 30-an nih. Pantesan nih keluar banget ya sampai ke sini ya. offset Ini lu butuh 30-an. camber nih kayaknya nih, kalau nggak mentok ini mulu ya. sebenarnya udah camber kemarin berapa? 2,5 ya? Oh gitu. Buat Mentok nggak harian. tapi ini lu pakai? Enggak sih. Enggak ya, aman ya. Cuma belok agak-agak aja dikit. Iya iya iya. Gitu. Sama itunya kalipernya pakai spoon monoblock. Nah, tuh kan jadi memang harusnya nih ya, walaupun memang di setupnya untuk ready to track, tapi sebenarnya mobil ini bener-bener ready banget buat di track. Tinggal roll bar doang, sebenarnya udah bisa balap sebenarnya gitu. Karena kalau mesin kenceng remnya nggak nyaman kan juga Iya, nggak enak juga, ngeri kita juga, kan. benar-benar. Rem dulu, yang penting Rem paling dulu. penting. Rem, suspensi itu paling penting lah sebelum mesin. Bener. Gitu. Nah, ya udah next videonya kita ngetes ini bro ya. Boleh. Ini mudah-mudahan nanti hasil dynonya bagus. Ya udah, sekian aja video kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram KDR Team 22 dan Instagramnya Hendra Wijanarko juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya.